Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sinar matahari menerobos masuk melewati jendela kaca, melalui gorden yang sedikit terbuka, memaksa seorang gadis yang masih terlelap dalam gulungan selimut menggeliat kecil karena sinar matahari yang silau itu mengenai mata cantiknya. Gadis itu perlahan mengercapkan mata cantiknya. Ia melirik jam yang ada di meja naskahnya. 4.30. Gadis itu mendudukkan dirinya, kemudian menjigap selimut yang menutupi tubuhnya. Ia menurunkan kakinya, kemudian melangkah ke dalam kamar mandi. 15 menit kemudian, gadis itu keluar dengan wajah yang sudah segar, dan kantuk yang tadi menyergap dirinya kini sudah menghilang. Gadis itu segera memakai pakaiannya dan menggelar alas sholat, kemudian memakai mukena pinknya. Setelahnya, ia melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan di pagi hari, yaitu sholat subuh. Gadis itu telah menyelesaikan sholatnya. Ia menggadahkan tangannya dan mulai mengucapkan doa pada Sang Pencipta. Ia mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya dan mengatakan amin. Ia merapikan alat sholatnya dan melirik ke arah jam. Ternyata sudah pukul 5:15. Ia memutuskan untuk merapihkan tempat tidurnya. Setelahnya, ia menyiapkan buku pelajaran yang harus ia bawa hari ini. Semua sudah ia lakukan, hingga menyapu lantai kamarnya pun sudah. Gadis itu memutuskan untuk mengganti baju santainya dengan seragam sekolah. Lalu ia pergi ke depan meja rias dan memoleskan sedikit bedak di wajahnya, serta lip balm yang berwarna pink ke bibir indahnya. Setelah dirasa semua siap, gadis itu bergegas turun, karena jam sudah menunjukkan pukul 5.50. Tak lupa, ia membawa tasnya yang ada di kursi meja belajar. Saat mengambil tasnya, tanpa sengaja, gadis itu melirik ke foto yang ada di atas meja belajarnya. Lalu ia teringat kejadian semalam. Terkadang ketika mendiang kakaknya mendatanginya dan membantunya untuk tidur dan terhindar dari makhluk yang akan mengganggunya, gadis itu tersenyum lalu mengucapkan, "Terima kasih, Kak." "Talisa, kelihatannya kamu senang banget hari ini," tanya Arnold, papa Talisa. Gadis pemilik nama hanya bisa tersenyum. Senyum kegembiraan. "Ada apa sih sayang?" Daisy, mama Talisa, ikut menimpali. "Kalau mama sama papa tahu, pasti kalian kaget," ucapnya sambil kembali tersenyum manis. "Tadi malam kakak datang. Dia pakai baju yang bagus banget dan wajahnya itu cantik banget. Kakak nemenin Talisa sampai Talisa tidur." Talisa menceritakan hal itu dengan wajah yang tak henti memancarkan binar kesenangan. Dugaan Talisa benar. Mama dan papanya terkejut sekaligus terharu. Memang hal ini bukan pertama kalinya Talisa didatangi arwah sang kakak. Tapi tetap saja hal itu membuat mereka terharu, karena begitu sayangnya sang kakak kepada Talisa. Saat Veronica masih hidup, dia begitu menyayangi dan menjaga Talisa. Bahkan sampai kini, saat dirinya telah tiada, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang kakak. "Udah mah,
Mama nggak usah sedih. Kasian kan kalau kakak sampai lihat mama sedih kayak gini, ucap Talisa menghampiri dan memeluk ibunya yang kini semakin tersiap. Kamu jangan pernah tinggalin mama ya sayang, mohon Daisy. Sambil mengeratkan pelukannya pada sang putri, Talisa mengangguk dan berkata, Talisa nggak akan pernah ninggalin mama atau papa. Talisa akan terus di sini bersama kalian. Dengar itu, Mama, Talisa semakin mengeratkan pelukannya pada Talisa, seperti tidak mau kehilangan Talisa. Drama sedih itu dihancurkan oleh teriakan seseorang. Sa, ayo buruan. Langkahnya terhenti ketika melihat adegan sedih yang dilakukan sahabatnya. Maaf, dia ganggu ya? Talisa melihat ke arah dia dengan tatapan jenggah. Ia melepaskan pelukannya, kemudian berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia mencium kedua pipi orang tuanya, dan tak lupa punggung tangan orang tuanya. Ia mengambil tasnya, kemudian berjalan menuju pintu rumahnya, dan diikuti Dea yang sedari tadi mengikutinya. Talisa mengucapkan salam dan melambaikan tangannya kepada orang tuanya saat Dea melanjutkan sepeda motor yang mereka tumpangi. Dengan penasaran tingkat tinggi, Dea bertanya pada Talisa, "Tadi tuh kenapa sih, Sa? Tante Daisy kok sampai nangis-nangis kayak gitu?" "Gak kenapa-napa kok, Dek," jawab Talisa sekenanya. "Gak kenapa-napa kok sampai nangis-nangis gitu," ucap Dea seperti memancing Talisa untuk bercerita. Diam tak ada suara, Talisa tak menjawab pertanyaan tuntunan dari Dea. Sebenarnya yang membuat Talisa enggan menjawab bukan karena ia menutupi kejadian semalam. Hanya saja, kini ia masih berpikir satu hal yang tiba-tiba melintas di benaknya. Siapakah yang memanggilnya tadi malam? Suara parau itu. Ia merasa tak pernah ikut campur dalam urusan apapun, tapi kenapa ada makhluk yang berniat mengganggunya? Sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara balik ke Dea maupun Talisa. Bahkan sampai mereka tiba di sekolah. Talisa masih enggan berbicara dengan Dea, bukan karena dirinya marah pada Dea, tapi karena suara parau itu. "Sa," panggil seseorang. "Kenapa?" tanya Talisa. Dia menyengiritkan dahinya dan tak merasa memanggil ataupun mencolek Talisa. "Apanya yang kenapa?" tanya Dea balik. "Gak usah bercanda deh. Ini tuh masih pagi, jangan bikin aku tambah bad mood ya," tegas Talisa. Dea semakin dibuat bingung dengan pertanyaan Talisa. "Siapa yang bercanda sih, Sa? Aku tuh gak manggil kamu," ucap Dea yang tak kalah bersunggut. Talisa dibuat bingung karenanya. Ia tak tuli kan? Ia mendengar dengan jelas bahwa ada orang yang memanggilnya. "Kamu serius?" tanya Talisa memastikan. "Seriuslah," jawabannya dengan wajah yang memang tak memancarkan kebohongan sama sekali. Apakah dia benar-benar salah dengar? Talisa meletakkan bokongnya di tempat duduknya, lalu menelungkupkan wajahnya di atas meja dengan kedua tangan yang ia lipat sebagai tumpuannya. "Kamu kenapa sih, Sa?" tanya dia bingung. Tak biasanya Talisa lemas pagi-pagi. Talisa hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tetap ia telungkupkan. Pelajaran pertama diisi oleh pelajaran yang tidak terlalu Talisa sukai, yaitu bahasa Inggris. Ia sama sekali tak bersemangat sepanjang pelajaran. Ia terus meletakkan kepalanya di atas meja. Beruntung guru mapelnya bukanlah guru killer. Hingga pelajaran berakhir, Talisa sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Dan berapa beruntungnya dia, karena sama sekali tak ditegur oleh guru. Jam pelajaran berganti. Kini kelas 10 berada di lapangan sekolah. Mereka sedang mempraktikkan permainan sepak bola.
Talisa terlihat tak tertarik dengan kegiatan itu. Entah mengapa, padahal bayangan kejadian semalam telah hilang di benaknya. Ia merasakan hal yang tak normal pada dirinya. Ia merasa bahwa ini bukanlah dirinya. Talisa terus berusaha merapalkan doa dalam hatinya. Namun rasanya begitu sulit. Jangankan doa, basmalah saja ia seperti kesulitan. Dia yang berdiri agak jauh dari Talisa terus memperhatikan Talisa yang sedari tadi memejamkan matanya seperti menahan sesuatu. Dia menghampiri Talisa dan membawa Talisa ke tepi lapangan. "Kamu baik-baik saja, Sa?" tanya dia dengan nada khawatir. Saat mereka sudah duduk di bangku yang berada di tepi lapangan, Talisa menggeleng pelan. Ia sungguh tak bisa berujar hal sepatah kata pun. Akhirnya jam pelajaran olahraga telah usai. Dia mengajak Talisa untuk pergi ke UKS, namun Talisa menolak. Katanya ia ingin mengganti bajunya terlebih dahulu. Talisa mengganti bajunya di toilet yang berbeda dengan Dea. Hal itu memang sudah menjadi kebiasaan Talisa. Ia tak ingin mengganti baju dengan siapapun. Dea selesai terlebih dahulu. Ia menunggu Talisa di depan pintu toilet yang Talisa pakai untuk berganti baju. Lama dia menunggu, namun Talisa tak kunjung keluar. Dea memutuskan untuk mengetok pintu toilet yang terbuat dari seng itu untuk memanggil Talisa. "Sa, udah bel." Belum selesai dia berucap, Talisa sudah keluar dengan keadaan rapi. Namun bedanya, wajah Talisa terlihat pucat dan tak berenergi. Talisa berjalan mendahului Dea. Pandangannya lurus ke depan dengan tatapan yang terlihat kosong. Langkah Talisa begitu cepat hingga Dea harus berlari untuk mengejarnya. Talisa duduk di bangkunya dengan tatapan tetap ke arah depan. Dea terlihat kebingungan. Ia mencoba mengajak Talisa ke UKS. Namun, Talisa menjawabnya hanya dengan gelengan kepala. Dea semakin dibuat bingung oleh tingkah Talisa. "Sa, are you okay?" tanya Dea. Namun, pertanyaan itu malah dibalas lirikan sinis dari Talisa. Wajahnya yang pucat mampu membuat Dea ketakutan dan merinding. Ia memutuskan untuk diam dan tak lagi bertanya pada Talisa. Tiba di toilet, Talisa baru selesai mengganti bajunya. Namun saat dia hendak membuka pintu terasa ada yang mengganjal. Pintunya susah dibuka. Talisa mencoba menggedor-gedor pintu dan berteriak meminta tolong, berharap Dea atau siapapun mendengarnya. Lama Talisa menggedor pintu, namun tetap tak ada yang menyahuti ataupun menolongnya. Talisa sudah merasa capek, namun ia tak pantang menyerah. Ia terus berteriak meminta tolong. "Tolong, siapapun yang ada di luar, tolong! Dor, dor, dor!" Talisa menggedor pintu toilet yang terbuat dari seng. Namun, tetap tak ada satupun orang yang merespon. Padahal dia mendengar banyak sekali siswa yang berlalu lalang di depan toilet. Tiba-tiba rasa takut menyergap dirinya karena bau melati yang tercium oleh hidung mungilnya. Talisa mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru toilet. Mengedarkan pandangan dengan takut-takut. Dalam hatinya, ia berharap tak ada makhluk atau apapun di sana. Talisa merapalkan doa yang ia bisa. Tak hanya dalam hati, dalam lisan pun ia merapalkannya. Talisa terus meminta tolong hingga ia merasa lemas tak bertenaga. Ia duduk di lantai toilet. Talisa menyadarkan punggungnya di dinding toilet dan memeluk lututnya dengan sekuat mungkin. Talisa hanya makan tadi pagi saja, dan itu pun dia hanya makan sepotong roti isi. Ditambah lagi kegiatan olahraga yang mampu menguras habis tenaga Talisa. Talisa mencium bau yang amat busuk.
dan menyengat. Bau terlihat sangat dekat dengannya. Ia melihat sekeliling, namun tak ada bangkai atau apapun yang menyebabkan bau. Bau itu semakin lama semakin menyengat, hingga membuat Talisa tak tahan untuk tidak memuntahkan isi perutnya. Talisa kembali menyenderkan punggungnya setelah memuntahkan isi perutnya. Ia menangis, ia ketakutan. Talisa menongakkan kepalanya, dan betapa terkejutnya ia kala melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan. Baju lusuh, wajah yang penuh luka, dan luka itu dihinggapi belatung-belatung yang amat menjijikkan. Sosok itu duduk di atas pembatas bilik, menundukkan dan tersenyum pada Talisa. Senyuman yang terlihat mengerikan. Bagaimana tidak, bibirnya yang membentuk senyuman itu melebihi batas dan mengeluarkan darah yang terus menetes, membuat siapapun yang melihatnya akan bergeridik ngeri. Talisa berteriak sekencang-kencangnya. Ia memeluk lututnya dengan sangat kuat. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Badannya bergetar hebat, hanya menangis dan meminta tolonglah yang ia bisa lakukan saat itu. Hihihi, sosok itu sepertinya sangat menikmati pemandangan di bawahnya. Talisa yang ketakutan mampu membuat sosok itu terkirim bahagia. Suara yang memikirkan telinga tak sedikit pun Talisa hiraukan. Ia semakin kencang menggedor pintu dan semakin kencang berteriak, dan semakin kencang pula sosok itu terkikik. Siapapun, tolong! Teriak Talisa sebelum akhirnya sosok itu turun dan berdiri di belakangnya. Talisa merasa tengkuknya meremang hebat. Perlahan ia menoleh dan Hi, jangan takut, Sa. Suaranya yang parau dan mengerikan mencoba menenangkan Talisa. Siapa kamu? Talisa mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Aku sahabat kamu, Sa. Suara paraunya kembali terdengar. Talisa memberanikan diri untuk menatap wajah sosok itu. Sahabat, sosok itu mengangguk. Sedikit menjatuhkan tubuhnya dari depan Talisa dan menangis. Talisa terkejut akan hal itu. Tangisan itu terkadang berubah menjadi tawa. Tawa yang melambangkan keputusasaan. Tangisan yang pilu, itulah yang sosok itu tunjukkan. Talisa terus memperhatikan sosok itu. Ia mulai memikirkan tentang kata sahabat yang sosok itu lontarkan. Sahabat. Sosok itu menatap Talisa, dan perlahan wajahnya berubah menjadi gadis seusianya. Mata Talisa terbelalak lantaran terkejut. Ia menutup mulutnya, tak percaya. Kia, panggil Talisa lemah. Kini dirinya tak bisa menahan air matanya untuk tidak jatuh. Maafkan aku, Ki. Aku sudah berusaha mencari orang-orang bejat itu, tapi ucapan Talisa berhenti kala sosok yang bernama Kia itu menatapnya dengan berkata, Aku sebenarnya kecewa sama kamu, Sa, karena kamu sebegitu mudahnya menyerah. Tapi aku mencoba mengerti, dan sekarang aku kembali meminta tolong padamu untuk mencari para bajingan itu, ucap Kia dengan menekankan kata bajingan. Tanpa berpikir panjang, Talisa langsung mengangguk, bertanda ia menyetujui permintaan Kia. Kia tersenyum melihat respon Talisa. Kemudian tubuhnya semakin lama semakin memudar dan akhirnya menghilang. Dan semua itu tak lepas dari penglihatan Talisa. Talisa duduk bersimpuh dan menangis. Ia menyesal karena dulu ia begitu mudahnya untuk menyerah. Dan kini ia berjanji pada Kia untuk membantunya untuk menemukan dan menangkap para bajingan yang Kia sebut tadi. Aku janji sama kamu, Ki,
Aku bakalan terus mencari para bajingan itu. Aku janji sama kamu, ucap Talisa lemah. Dan entah kenapa, tiba-tiba pandangannya kabur tanpa sebab. Ia berpikir ini karena efek tidak makan sehabis olahraga tadi. Kepalanya pusing, pandangannya kabur, dan akhirnya Talisa terpulai, lemas dan tak sadarkan diri. Seorang pria tergopoh-gopoh membawa tubuh mungil di gendongannya. Jam sudah menunjukkan pukul 6.45. Jadi tak heran jika dirinya mendapat banyak tatapan penuh tanya dari para siswa yang melihatnya. Pria itu membawa gadis bertubuh mungil itu ke dalam UKS. Tak berselang lama, datanglah seorang guru wanita yang tak kalah paniknya saat melihat pria yang tak lain petugas keamanan membawa tubuh mungil dalam gendongannya dan masuk ke dalam UKS. "Dia kenapa, Pak?" tanya Bu Guru saat melihat gadis yang terbaring lemas di atas ranjang UKS. "Saya juga nggak terlalu paham apa yang terjadi, Bu. Tapi yang pasti gadis ini berada dalam toilet dengan keadaan yang sudah tak berdaya. Dan menurut saya, gadis ini terjebak dalam toilet sejak kemarin," jelas petugas keamanan. Bu Guru manggut-manggut, bertanda ia paham. Dan ia rasa benar juga apa yang petugas keamanan itu bilang, jika gadis mungil itu terjebak dalam toilet sejak kemarin. Dari seragamnya saja sudah dapat dipastikan jika ia memang benar terjebak dari kemarin. Karena gadis itu masih menggunakan seragam alma mater hari Kamis, sedangkan hari ini, hari Jumat, waktunya menggunakan seragam pramuka. Bu Guru menemani gadis itu sambil mengusapkan minyak kayu putih di bawah hidung, di samping kiri kanan pelipis, serta telapak tangan gadis itu. Sementara di tempat lain, seorang siswa terlihat berlari kencang sambil menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Ia berlari menuju ruang UKS, dan ia masuk perlahan saat melihat temannya terbaring lemah di atas ranjang UKS, dengan ditemani seorang guru di sampingnya. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya lalu mencium tangan ibu guru. Bu Guru berdiri lalu menepuk pundak gadis itu setelah menjawab salamnya. "Dia teman kamu?" Gadis itu mengangguk, sambil terus menatap wajah sang teman dengan iba. "Talisa, kenapa, Bu?" tanyanya. "Teman kamu tadi ditemukan pingsan di toilet, dan sepertinya ia terjebak di toilet sejak kemarin." Hal itu mampu membuat gadis itu terkejut tak percaya. "Loh, Bu, kemarin dia pulang bareng sama saya," ungkap gadis itu seperti tak percaya. Hal itu tentu membuat Bu Guru juga terkejut. "Lalu bagaimana bisa?" "Permisi," ucap petugas keamanan sambil membawa air hangat dalam gelas. "Ada apa, Bu?" tanyanya saat melihat wajah terkejutan mereka berdua. "Ini, Pak, katanya kemarin mereka ini pulang bareng. Terus kok bisa ya gadis ini terjebak di toilet?" Bu Guru mengungkapkan kebingungannya pada penjaga keamanan. Pak penjaga keamanan yang bernama Agus itu pun juga tak kalah bingung. Di tengah kebingungan mereka, Talisa membuka matanya. Mereka menghampiri Talisa lalu memberikan air hangat yang tadi Pak Agus bawa. Sebenarnya, dia sangat penasaran dengan apa yang Talisa alami. Namun, dia menahan keinginannya untuk bertanya pada Talisa. Dia menelpon orang tua Talisa, memberitahukan tentang peristiwa yang baru saja Talisa alami. Terdengar nada sahutan panik dari seberang. Dia mencoba menenangkan dengan memberitahu bahwa kondisi Talisa saat ini sudah baik-baik saja. Setelah menelpon kedua orang tua Talisa, Dea diminta untuk menemani Talisa karena kedua orang tua dewasa itu hendak menjalankan tugas mereka. Dengan senang hati, Dea mengiyakan permintaan Bu Guru.
Selama dia menemani Talisa, ia tak berniat membuka suara karena Talisa terlihat sedang memejamkan matanya. Ia tahu sahabatnya itu lelah, bayangkan saja terjebak dalam toilet seharian dan semalaman penuh. Membayangkan kengerian dan kelaparan yang Talisa alami mampu membuat dia bergeridik ngeri. Talisa tak mendengar suara siapapun. Ia memutuskan untuk membuka mata dan melihat apakah ia sendirian. Ketika ia membuka mata, terlihat Dea yang tengah duduk di sampingnya. Dea menampilkan senyuman manisnya, semanis mungkin. Di saat itu pula, ia ingat akan seseorang. Ia kembali mengingat kejadian yang ia tak ingat kapan waktunya. Entah siang, sore, atau malam hari. Ia tak ingat, atau lebih tepatnya ia tak tahu. Melihat Talisa yang melamun, Dea mencoba membuyarkan lamunannya. "Kamu kenapa, Sa?" Hanya gelengan yang ia dapat. Talisa masih belum siap untuk bercerita. Ia tidak memiliki tenaga sedikit pun. Hanya untuk bicara saja rasanya sangat sulit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.